Halo guys, jadi di video kali ini kita bakal mereview iPhone 13 Pro, iPhone 13 atau iPhone 13 Pro Max. Nah, jadi iPhone 13 Pro yang iPhone 13 sama iPhone 13 Pro Max itu dia memiliki ada yang sama, ada yang beda, dan apa saja yang beda. Mari kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian like dan subscribe video ini, dan jangan lupa nonton video ini. Oke, lanjut. Nah guys, HP ini dia memiliki 3 varian, atau lebih tepatnya ada 4 sih. iPhone 13 biasa, iPhone 13 mini, iPhone 13 Max, Pro Max, sama iPhone 13 Pro. Nah, di antara 4 ini ada yang berbeda. Pertama, kita bahas displaynya dulu. iPhone 13 itu ukurannya 6,1 inch, dan iPhone 13 mini ukurannya 5,4 inch. Kecil banget. iPhone 13 Pro aja sama 6,1 inch. Tapi kalau iPhone 13 Pro Max itu 6,7 inch. Jadinya agak beda untuk varian ukurannya. Oke, kedua chipsetnya. Nah, kalau di iPhone 13 biasa dia 4 core CPU. Kalau misal di iPhone 13 Pro Max atau iPhone 13 Pro itu 5 core CPU. Jadinya beda 1 core. Tapi kata David Gadget In, beda 1 core itu bedanya 50%. Dan ada keuntungan di iPhone 13 Pro dan Pro Max, yang itu promotion 120 Hz. Tapi karena iPhone 13 biasa itu sangatlah bagus, mulus, jadinya orang harus lihat slow motion dulu dari kedua HP-nya. Kalau misalnya belum lihat, pasti orang nyangka itu tidak ada bedanya. Harus dilihatin videonya yang slow motion gitu dari kamera. Nah, untuk kameranya dia punya 4. Pertama, kamera depan, kamera belakang, kamera ultrawide, sama kamera telefoto, sama kayak Samsung Galaxy S21 Ultra. Nah, kata orang kalau kamu punya iPhone 13 Pro ataupun yang Pro HDC, kamu dikira orang kaya. Emang bener sih, orang iPhone aja harganya 20 jutaan ya. Apalagi kalau yang iPhone 13 Pro Max itu harganya 26 juta, yang paling maksimal 1 TB dan 6,7 inch. Nah, dia itu Face ID, mereka semua Face ID. Tapi kalau misalnya kalian merasa iPhone 13 Pro dan Pro Max itu kegedean, kalian salah. Bahkan iPhone 13 sama iPhone 13 mini itu kecil banget. Kalau misalnya kalian lihat pandang dari orang yang nge-review, itu pasti gede, beneran sumpah. Aku pernah lihat dan pernah megang iPhone 13 mini, itu kecil banget. Jadinya saran aku, kalian tunggu iPhone 14 aja. Kata iTechLive itu bakal membawa khas iPhone 4. Jadinya yang terakhir iPhone dari Steve Jobs untuk iPhone. Kan kalau iPhone 13, 12 itu ngikutin iPhone 5 desainnya ya guys. Dan soal desain ini juga tidak ada yang ngalahin desainnya, karena kameranya yang udah khas banget dan ada logo Apple-nya di belakang. Jadinya orang udah ngira, oh itu Apple pasti. Bahkan kalau misalnya kalian belum lihat logonya aja, kalian lihat kameranya aja, itu udah pasti kalian bilang itu, oh itu iPhone gitu loh guys. Dan juga karena promotion itu 120 Hz, kalian bisa pakai ini sampai bertahun-tahun. Bahkan kemungkinan ini bisa dipakai sampai 6 tahun kemudian, kayak iPhone 6s yang dapat iOS 16 di tahun depan, dapat iOS 16. Bayangin gitu guys, iOS 16. Walaupun emang itu baterainya boros banget, tapi nggak apa-apa. Yang pengen menggunakan iOS di tinggi nggak apa-apa. Tapi kata aku,
untuk iPhone 13 Pro dan Pro Max itu sampai iOS, misalnya iOS 20 gitu. Habis itu kalian ganti lagi. Siapa tahu kan kalian udah 5 tahun masa nggak punya duit buat nabung sih guys. Kalau nggak punya ya udah itu buat koleksi aja. Kalau misalnya udah 7 tahun 6 tahunan, kalau misalnya kalian emang udah punya duit, kalian mending beli iPhone yang di tahun tersebut biar dapat gengsinya lagi. Gak kayak misalnya kalian masih punya iPhone 6s, emang itu terlihat gengsi ya sih sedikit, tapi palingan cuman logo Apple-nya aja yang bisa dibanggakan. Performanya nggak paling maksimal dan juga desainnya masih membawa desain yang lama, jadinya bukan desain yang baru kayak sekarang. Nah, apakah HP ini bagus dan worth it untuk kalian? Tentu saja, karena kebawa gengsi dan juga kebawa yang namanya kalian punya yang namanya duit banyak, udah punya mobil, udah punya motor dan segala macam, udah punya rumah. Yang jelas kalian udah punya rumah sendiri, dan juga kalau misalnya kalian pengen beli selain iPhone ada juga, yaitu laptop yang sekedar iPhone kayak 25 jutaan, kayak laptop Asus ZenBook Flip SUX 371IE itu harganya 25 juta, tapi itu laptop touchscreen dan juga banyak yang lain. Daripada HP doang kebawa gengsi, dan kalau misalnya udah tahun-tahun depan itu nggak terlalu kebawa gengsi, jadinya lebih baik kan beli iPhone 13 itu sekarang dan kalian pakai kembali. Enggak sih, lebih tepatnya kalian beli baru di tahun 2025an. Jadi mungkin kesimpulannya iPhone 13 emang worth it dan bagus banget untuk kalian. Dan apabila kalian menyukai video ini, ada baiknya kalian like dan subscribe video ini untuk mencapai 1000 subscriber. Dan nah, kameranya itu bisa 4K 60 fps, jadinya belum 120 fps. Dan juga untuk 4K 120 fps insya Allah ada di iPhone 14, jadinya kalian tunggu aja di iPhone 14. Untuk kamera iPhone 13 itu emang bagus banget, apalagi ada cinematic mode. Tapi kalau kalian tidak membutuhkan cinematic mode, tidak apa-apa. Itu juga kalau misalnya orang kalian seperti buat kerja bukan buat gaming, itu juga kameranya kurang berguna guys. Kalau misalnya itu buat fotografer itu baru berguna banget, soalnya untuk mereka yang mereview ataupun menggunakan itu untuk membuat desain dan juga membuat yang lain-lain. Jadinya iPhone 13 ini untuk kalian para pelajar, kalau bisa dapetin yang biasanya kayak misalnya nabung gitu, atau enggak itu minta ayah kalian atau ibu kalian minta beli ini, tapi pasti 100% gak bakal dibeliin. Kalau misalnya ini dibandingkan dengan S21 Ultra, ada di video orang lain, kalian bisa cek aja di video orang lain. Dan kalau misalnya kalian tanya apakah HP ini real worth it untuk kalian, tentu saja ini real worth it. Dan ini buat yang misalnya YouTuber juga bisa, ataupun kalian para YouTuber yang masih kecil bisa gaya-gayaan pakai iPhone 13. Tapi untuk iPhone 13 ini mahal banget. Kalau misalnya kalian pengen beli iPhone XR itu kurang bagus untuk sekarang, soalnya nanti iPhone ada SE 2022 insya Allah di tahun depan bareng sama iPhone 14, jadinya desainnya insya Allah sama kayak iPhone 13. Itu GG banget sih guys. Kalau misalkan pengen desain itu mending tunggu iPhone SE 3 atau iPhone SE 2022, itu harganya palingan 6 juta ataupun 7 jutaan. Jadinya kalian untuk itu tidak perlu mengeluarkan duit 15 juta ke atas. Bahkan itu lebih, insya Allah lebih gede layarnya, kayak layarnya yang menjadi 6 inci atau 5,9 inci gitu loh guys. Dan kan kalau misalnya iPhone X itu 5,8 inci, jadinya masih kecil dan juga desainnya belum flat, masih belum kotak. Dan kalau misalnya iPhone 13 ini worth it banget untuk tahun ini. Dan aku Faris Abdul Ghani
Jangan lupa kalian like dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya guys.